Baik, shalom saudara. Hari ini saya ingin share masih dari kitab Pengkhotbah saudara. Dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26 saudara. Oke saudara, kalau saya ketemu, saya akan bacakan untuk kita semuanya saudara. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah saudara, Salomo seperti kita tahu dia raja yang sangat populer, dia sangat berhikmat, dia punya segala sesuatunya, dia orang terkaya saat itu. Ya saudara ya. Nah, saudara, kitab Pengkhotbah ditulis atau kitab Pengkhotbah ini adalah gubahan dari Salomo pada masa tuanya dia. Jadi dia setelah menyadari, setelah menikmati semuanya, semua kesenangan itu, dia kemudian merenung-renungkannya lagi pada saat dirinya berjalan menuju kematian, saudara. Karena sudah lanjut umurnya, baru dia memikirkan semuanya. Iya ya, semuanya ini nggak ada gunanya. Seperti kita bahas di minggu lalu, saudara ya. Jadi kesia-siaan semua, seperti hembusan nafas atau uap dari hembusan nafas yang keluar pada waktu hari dingin. Jadi kelihatan asapnya sebentar langsung hilang. Nah kayak gitu semua yang fana itu, semua yang sementara di dunia itu, semuanya seperti itu katanya Salomo. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh, berhikmat, tidak berhikmat, kedudukan tinggi, kedudukan rendah, semuanya sama aja. Semua akan menuju ke tempat yang sama, kematian, dia bilang. Dia berpikir seperti itu, saudara. Jadi, apa yang kita nikmati hari ini? Ya semuanya sia-sia. Apa yang kita lakukan, ya semuanya itu fana, sia-sia. Nah, tapi, saudara, kalau kita lihat sebenarnya dalam satu perikop ini, saudara, Salomo sedang membahas tentang apa? Kesenangan, hikmat, kebodohan, jerih payah, itu pun juga sia-sia. Ya, tapi dalam pandangan pesimisnya, Salomo tuh sebenarnya sedang menarik sebuah kesimpulan tentang kehidupan dari apa yang dia bahas dalam satu perikop ini. Salomo, saudara, di akhir dari perikop ini, dia menginginkan pendengarnya menikmati kehidupan dengan baik di dalam Tuhan. Kenapa pendengarnya? Karena ini sebenarnya Salomo sedang mengajar banyak orang, saudara. Salomo mengajar banyak orang, itulah kenapa dibilang ini kitabnya Pengkhotbah. Jadi dia mengajar banyak orang mendengarkan pemikiran-pemikirannya. Ini bukan sesuatu yang praktis seperti di Amsal, tapi ini adalah sebuah pemikiran yang mendalam. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang kehidupan, apa yang dia simpulkan tentang kehidupan. Nah, saudara, dalam kesusahan, dalam jerih payah, ya, dalam semua kesia-siaan itu, Salomo tetap ingin berkata, nikmati. Apa yang ada, kamu nikmati. Nah, saudara, ada satu pandangan dunia, saudara ya. Ada satu pandangan dunia, namanya hedonisme, saudara. Ya, kalau kita lihat, ada orang yang berpikir atau pakai ayat ini, tak ada yang lebih baik, di ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Orang pakai ini untuk membenarkan mereka mereka foya-foya, saudara. Mereka foya-foya, mereka senang-senang yang luar biasa. Nah, tapi apakah itu yang Salomo maksud sebenarnya? Nah, saudara, pandangan hedonisme
itu pandangan yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan-kesenangan sebanyak mungkin. Dan sebisa mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari itu cuma kesenangan. Karena mereka menganggap bahwa itulah kebahagiaan. Apa aja kesenangan itu? Banyak kesenangan. Hobi misalnya. Itu masih yang ini saudara ya, masih yang biasa-biasa aja, hobi. Misalnya, hobi apa? Hobi nonton misalnya. Hobi apa lagi? Banyak hobi itu saudara. Hobi mancing misalnya. Hobi sepak bola. Tapi hedonisme nggak berhenti sampai di situ. Dia tidak pernah puas. Karena pada akhirnya hedonisme menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi itu merupakan tujuan dari setiap tindakan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan itu tujuannya cuma satu, untuk kesenangan, untuk mencari kesenangan. Ya. Nah, ini kan banyak kan yang merohanikan. Jadi kalau kita cari Tuhan, ujung-ujungnya apa? Kita dapat kenikmatan. Kalau kita cari Tuhan, ujung-ujungnya dapat apa? Dapat berkat melimpah-limpah. Ya kan? Ujung-ujungnya dapat apa? Berkat 1000 kali lipat, 100 kali lipat, 10 kali lipat, nggak tahu dilipat berapa kali. Iya kan? Banyak orang yang akhirnya menghedonkan kekristenan. Karena menganggap bahwa perasaan-perasaan yang menyakitkan itu harus dihilangkan. Mereka menganggap kesenangan itulah tujuan. Sinonim atau persamaan dari hedonisme ini apa? Hura-hura, foya-foya, mewah-mewahan, gitu ya. Bahkan karena dia ini mengejar itu semua, mengejar hura-hura, mengejar foya-foya, mengejar kemewahan. Ini jadi satu gaya hidup saudara ya, jadi satu pola hidup. Bahkan ada orang-orang yang demi itu semuanya dia rela utang sana sini saudara. Dia rela utang sana sini. Gak cuma utang, pada akhirnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang gak benar. Dia melakukan tindakan kriminal, misalnya dia korupsi. Ya kan? Dia mencuri. Dia mencari uang-uang yang tidak halal, yang pokoknya gampang carinya, yang pokoknya gampang dapatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap ada dalam gaya hidup yang seperti itu, yang bisa hura-hura, yang bisa foya-foya, yang bisa bikin hatinya seneng. Padahal sebenarnya dalam pandangannya Salomo itu nggak membuat dia seneng sebenarnya. Kesenangan itu hanya sesaat. Waktu dia dapatkan sesuatu, misalnya dia habis minum-minum saudara ya. Jadi dia hedonismenya ini dia minum-minuman yang mahal-mahal saudara. Dia mabuk-mabukan. Selesai mabuk, hidupnya akan terasa hampa lagi, hidupnya akan terasa kosong lagi. Misal hedonismenya dia apa? Hedonismenya dia jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Habis jalan-jalan ke luar negeri pulang, dia akan terasa hampa lagi. Itulah kenapa dia cari lagi, cari kepuasan lagi, dan itu nggak pernah berhenti. Kepuasan, kenikmatan itu justru mengikat dia. Itulah kenapa sebenarnya dalam pandangannya Salomo, dia sebenarnya tidak menikmati itu semua. Karena dia yang diperbudak oleh kesenangan. Salomo mengajarkan kepada kita bukan untuk terikat dengan kesenangan-kesenangan. Gitu loh. Ya. Jadi dampaknya hedonisme, dampaknya kesenangan-kesenangan yang berlebih-lebihan saudara, itu sebenarnya luar biasa. Dampaknya apa aja? Misalnya individualis, orang jadi egois saudara. Semuanya untuk dirinya sendiri. Salomo pernah mengalami itu kan saudara. Dia menarik semuanya untuk dirinya sendiri. Dia beristrikan 1000 orang saudara. Iya kan? Dia beristrikan 1000 orang. Apa yang dia gak punya, semuanya dia punya saudara. Semuanya dia punya. Ya. Orang jadi materialistis akhirnya. Menilai segala sesuatu dari apa? Dari berapa yang kamu punya.
Atau apa yang aku dapat? Ini pun banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Waktu mereka berhubungan dengan Tuhan, apa yang Tuhan bisa kasih untuk aku? Ya kan? Apa yang bisa Tuhan kasih buat aku? Aku sudah datang sama Tuhan, aku sudah ibadah, aku sudah pelayanan sama Tuhan. Berkat apa yang Tuhan akan kasih buat aku? Hedonisme membuat orang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena fokusnya kesenangan itu tadi. Makanya sampai akhirnya dia habis, saudara. Sampai akhirnya dia habis, dia rela utang-utang. Saya dulu pernah ketemu sama orang, saudara ya. Ditawari barang sama orang untuk beli barang-barangnya dia. Yang dia ini kehabisan uang. Kenapa? Karena dia nuruti kesenangan-kesenangannya. Dia nuruti kesenangan-kesenangan terus, saudara. Sampai habis-habisan rumahnya itu loh, saudara. Saya dikasih tahu sama orang yang kenal sama dia, itu loh rumahnya sudah habis, sampai sofa-sofanya habis. Semuanya habis, harta bendanya habis, meja makannya pun dijual, saudara. Buat apa? Ya buat nuruti kesenangannya dia. Akhirnya, saudara, apakah itu yang dinamakan senang-senang, saudara? Sebenarnya kesenangan sudah memperbudak dia. Alkitab nggak pernah mengajarkan kita seperti itu, saudara. Ya, kesenangan yang seperti itu adalah kesenangan yang liar. Hidup nggak ada arahnya lagi. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasa puas. Yang dikejar cuma kepuasan. Sementara kepuasan itu nggak akan pernah membuat dia puas. Dia terikat. Matanya tertutup. Dia tidak bisa lagi melihat hakikat manusia yang sesungguhnya. Manusia itu seharusnya bertindak seperti apa sih? Dia nggak bisa lagi berpikir dengan jernih. Dia nggak bisa lagi menilai dengan akal sehatnya. Manusia itu harus bertindak seperti apa? Apa yang Tuhan mau untuk hidupnya? Mengapa manusia diciptakan? Untuk tujuan apa manusia diciptakan? Untuk tujuan apa dia ada di dunia ini? Dia nggak akan pernah berpikir ke sana, saudara. Kenapa? Karena yang dia kejar cuma kesenangan. Mau-maunya dia sendiri. Itulah yang menjatuhkan dia. Salomo, saudara, waktu kita bahas minggu lalu, ya, Salomo mengalami kejatuhan dalam hal moral, kejatuhan dalam hal rohani. Dia jatuh dalam penyembahan berhala. Ya kan, waktu dia menuruti semua kesenangan di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia menikmati itu, seolah-olah dia menikmati itu. Tapi pada masa tuanya dia menyesal dengan itu. Itulah kenapa dia ngomong sama semua pendengarnya, Jangan lakukan itu semua. Jangan lakukan itu semua. Aku sudah mengalami. Dan aku mengalami kerugian yang begitu besar. Aku mendapatkan segala sesuatunya. Tapi aku tidak mendapatkan keuntungan apapun dari itu. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 25, saudara ya. Di ayat 25 dibilang, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan. Saudara, ada satu catatan dari Wycliffe, saudara, John Wycliffe. Dia mencatat seperti ini. Ada satu terjemahan yang bilang, siapa dapat membuktikan ini dengan mengalami yang lebih baik dari aku? Siapa yang bisa mengalami yang lebih baik daripada aku? Daripada Tuhan? Gak ada. Saudara, Salomo itu sudah mengalami semuanya. Itulah kenapa dia bisa bilang seperti itu. Apa yang didambakan sama semua orang di dunia, dia sudah rasakan. Harta benda, dia sudah rasakan, saudara. Harta bendanya gak kurang-kurang. Ketenaran, dia sudah rasakan itu, saudara. Siapa yang gak kenal sama Salomo, saudara? Jadi orang yang pintar, yang disegani, siapa yang bisa melebihi dia? Gak ada waktu itu. Jadi orang yang dia hebat dalam bisnis, siapa yang bisa mengalahkan dia, saudara? Penghasilannya luar biasa. Dia sudah rasakan semua. Dia bilang apa? Di ayat 25. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Gak ada.
Aku sudah mencoba semuanya, tapi aku toh tetap tidak merasakan kenikmatan itu. Aku tidak menikmati hidupku. Bahkan di masa tuaku, aku merasakan penyesalan yang mendalam. Semuanya sia-sia. Semuanya itu seperti uap yang keluar dari mulut. Waktu dingin, asapnya itu nggak bisa ditangkap. Hilang gitu aja. Salomo sedang mengajar orang-orang untuk tidak menjadi hedonis. Untuk tidak menjadi orang-orang yang terikat dengan kesenangan. Kesenangan itu harus terkendali, saudara. Kesenangan kalau nggak terkendali, dia yang akan mengendalikan kita. Sama kayak orang naik mobil. Orang kadang-kadang saking senangnya ngebut, saudara. Saudara, sampai kecepatan 120, itu kita yang mengendalikan mobil. Ya kan? Di atas itu, mobil yang mengendalikan kita, saudara. Itu loh, kenapa kita harus hati-hati. Untuk segala sesuatu kita harus hati-hati. Untuk segala sesuatu kita harus berhikmat. Untuk segala sesuatu kita harus punya akal sehat. Salomo sedang mengajarkan itu. Dia menunjukkan bahwa akal sehat itu harus dikendalikan oleh Tuhan. Harus dikendalikan oleh pengenalan akan Tuhan. Di situ kita akan menikmati kehidupan. Di situ kesenangan tidak akan mengikat kita. Kesenangan, kalau dibiarkan, dia yang akan mengikat kita. Dia yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Dia yang akan membuat kita kehilangan hakikat, kehilangan tujuan sebagai seorang manusia. Kalau manusia sudah kehilangan tujuannya, nggak ngerti untuk apa dia hidup, apa bedanya manusia dengan barang-barang, saudara? Apa bedanya manusia dengan kipas angin? Apa bedanya manusia dengan lampu-lampu? Dia diciptakan tapi dia nggak ngerti tujuannya apa. Yang terjadi cuman kalau lampu itu tombol on off dinyalakan, dia nyala, tombol off dimatikan, dia mati. Udah cuman gitu aja. Kalau manusia nggak ngerti, saudara, tujuan hidupnya, kalau manusia itu terikat dengan kesenangan-kesenangan, matanya tertutup, saudara. Seolah-olah dia menikmati padahal dia sedang diperbudak. Manusia, waktu dia diperbudak, dia kerja untuk apa, saudara? Dia kerja untuk bersenang-senang lagi. Kalau manusia bekerja keras ya, manusia bekerja keras terus, manusia bekerja keras untuk kesenangan. Saudara, sebenarnya kerja kerasnya cuma untuk senang-senang. Habis senang-senang, dia ngapain lagi? Dia kerja keras lagi untuk senang-senang. Sebenarnya yang jadi tuan siapa, saudara? Yang jadi tuan siapa? Kesenangannya kan. Nah, itu yang ditolak oleh Salomo. Percuma hidupmu yang seperti itu. Engkau gak akan merasakan arti hidup. Engkau gak akan merasakan apa-apa. Engkau gak akan menikmati kehidupan. Kepuasan sejati hanya berasal dari Allah saja. Itulah kenapa dia bilang di ayat 24. Dia bilang gini, saudara. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi dia bilang, nikmati aja. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ya. Dia bilang, aku pun menyadari. Aku pun menyadari. Menyadari ini apa? Ini sebuah kesadaran. Kesadaran itu apa? Kesadaran itu sebuah keadaan yang mengerti, sebuah keadaan yang memahami. Dia insaf. Iya ya. Aku ini siapa sih? Kok sampai bisa menikmati kesenangan seperti ini? Iya ya, aku ini siapa? Kok sampai diizinkan mengalami kenikmatan, boleh mengalami ini? Bisa jalan-jalan misalnya. Bisa menikmati pemandangan yang bagus. Bisa makan di tempat yang layak. Siapa sih aku ini kok sampai diizinkan sama Tuhan menikmati semua ini? Salomo sedang bilang, menikmati kehidupan hanya akan terjadi saat seseorang menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Itu sebuah kesadaran. Kesadaran ini apa? Saudara, dalam bahasa Ibrani-nya ini digambarkan kesadaran ini seperti mata yang terbuka. Jadi dia melihat, matanya terbuka, tidak tertutup. Matanya terbuka, dia melihat dengan bebas. Dia melihat dengan jernih. Itulah kenapa, karena dia melihat dengan jernih, dia bisa memahami. Karena dia bisa memahami, dia bisa memutuskan yang baik.
Karena dia bisa memutuskan yang baik, dia bisa bersikap yang baik. Karena dia melihat semuanya ini dari Tuhan. Dia bisa memutuskan bahwa kesenangan-kesenangan ini semua harus dinikmati dengan wajar. Semuanya ini ada batasnya. Gak boleh berlebih-lebihan. Itulah kenapa, saudara, bukan berarti orang ya itu hidupnya harus sengsara kayak gitu ya. Harus sengsara, harus menanggung penderitaan, terus baru berkenan kepada Tuhan. Enggak, saudara. Ya, Salomo menunjukkan kepada kita, nikmati aja apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan izinkan ada di dalam hidupmu, nikmati, nggak apa-apa. Tapi jangan terikat dengan itu. Jangan engkau dibutakan dengan itu. Sekali engkau dibutakan, kalau engkau terikat, engkau tidak menjadi manusia sebenarnya. Engkau hanyalah barang, engkau itu aset, ya kan? Loh, kalau aset itu diapa-apakan kan terserah yang punya, saudara, iya kan? Nah, seperti itu loh, saudara. Ya, itulah kenapa di minggu lalu kita melihat ada gambaran jerih payah yang dimaksud oleh Salomo itu gambaran kerja keras seperti seorang budak. Kerja mati-matian, tapi dia tidak menikmati, gitu loh, saudara, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, saudara, saat seorang menyadari bahwa semua itu berasal dari Allah, dirinya juga akan menyadari bahwa maksud Allah sedang terjadi di dalam hidupnya. Maksud Tuhan sedang terjadi dalam hidupnya. Saya ingin bacakan di Filipi 2 ayat 13, saudara. Dibilang gini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Bagaimana seseorang bisa menyadari itu? Kalau seseorang menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Setiap kenikmatan yang kita peroleh hari ini, setiap kenikmatan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita hari ini, misal kita diizinkan untuk jalan-jalan misalnya, kita sekali waktu kita diizinkan Tuhan jalan-jalan keluar kota, atau keluar pulau, atau keluar negeri, ya saudara, misalnya itu. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk menghibur kita, cara Tuhan untuk menguatkan kita. Nih nak, ada waktu-waktu kamu perlu beristirahat, nak. Ada waktu-waktu kamu perlu hiburan, nak. Ya kan? Manusia ini hidup di dunia yang sudah rusak, saudara. Karena hidup di dunia yang sudah rusak, di bumi yang sudah rusak, ya, manusia itu hidupnya berat. Saudara, kalau kita lihat Adam, begitu dia jatuh dalam dosa, dihukum sama Tuhan apa? Dia harus bekerja keras, kan, saudara. Ya kan, manusia harus bekerja keras, mati-matian. Kehidupan itu jadi begitu keras, saking kerasnya, saudara. Manusia itu sebenarnya di dalam hati, di dalam hidupnya dia tertekan, dia stres. Dan karena dia stres, inilah cara Tuhan menghibur dia. Tuhan mengizinkan hal-hal yang baik menghampiri hidup kita. Ayo nak, nikmati nak. Nikmati nak. Kamu bisa makan di tempat yang kamu suka, nak. Nikmati, nak. Nikmati. Kamu bisa jalan-jalan, nak. Misalnya ada kesempatan jalan-jalan ke Bali misalnya, atau misalnya jalan-jalan ke luar negeri. Nak, ini ada berkat buat kamu, nak. Nikmati, nak. Aku sedang menghibur kamu, nak. Nah, saudara, karena Tuhan sedang melakukan itu, ya saudara, dan kita menyadarinya, kita akan terhindar dari liarnya kesenangan. Kita nggak terjebak dalam hedonisme. Justru di situ kita akan menikmati kehidupan tanpa terikat dengan dia. Kita menikmati kehidupan dengan wajar, menikmati kesenangan dengan wajar. Ada orang, saudara, memaksakan diri, ya, memaksakan diri beli mobil-mobil eksotik atau membeli mobil-mobil yang mewah-mewahan, padahal kemampuannya nggak sampai di sana. Tapi dia mati-matian beli itu, dia utang sana sini. Untuk apa, saudara? Untuk menjaga gengsinya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Sebenarnya dia sedang diperbudak oleh kesenangan-kesenangan. Dia sedang diperbudak oleh gengsinya. Alkitab mengajar kita untuk tidak terikat dengan itu semuanya. Harta benda itu benda mati. Harta benda, karena dia benda mati, dia harus ada dalam posisi yang seharusnya. Dia mati, karena dia mati, kita yang harus mengelola dia, kita yang harus mengendalikan dia, bukan dia yang mengendalikan kita. Dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan nilai-nilai yang kita jalankan dari Tuhan, kita mengendalikan, kita mengelola semuanya itu. Supaya apa? Supaya itu bukan cuma jadi berkat buat kita, tapi juga menjadi berkat bagi sekeliling kita. Di ayat 26 dibilang gini, saudara. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Artinya apa? Saudara, kita baru bisa menikmati sungguh-sungguh itu kalau semuanya itu kita sadari berasal dari Tuhan. Kita menyadari sebenarnya sukacita yang sesungguhnya itu hanya berasal dari Allah. Itulah kenapa kalau kita nggak bisa keluar negeri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan masalah yang besar kok. Kalau kita nggak punya mobil-mobil yang mewah, kalau kita nggak punya rumah-rumah yang mewah, oh nggak apa-apa, itu bukan masalah yang besar kok. Karena sukacita kita tidak tergantung dengan itu semuanya. Sukacita kita yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Itu karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk hidup. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk menghibur diri. Supaya apa? Supaya kita kuat menjalani kehidupan. Itulah kenapa pada akhirnya, saudara, ekspresi yang keluar dari kita dalam kehidupan apa? Bukan ekspresi hedon, bukan ekspresi yang liar, tapi ekspresi yang penuh rasa syukur. Waktu kita punya kesempatan untuk pergi, atau waktu kita punya kesempatan untuk membeli sesuatu, yang keluar apa? Rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Ini bukan kekuatanku Tuhan. Ini semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan aku Tuhan untuk menikmati ini semuanya. Kita punya kontrol. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan apa yang baik di dalam hidupku Tuhan. Di situ hidup kita tuh akan memuliakan Tuhan. Dan bukan cuman kita menikmati, saudara. Tapi di situ orang akan melihat. Di situ orang akan melihat, iya, hidupnya dia ini benar-benar dipimpin Tuhan. Hidupnya dia ini benar-benar penuh dengan rahmat Tuhan. Hidupnya dia ini terkontrol. Hidupnya dia ini gak sembrono. Hidupnya dia ini gak sembarangan. Itulah kenapa dia bukan cuma menikmati untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa jadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekelilingnya. Dia orang yang bertanggung jawab terhadap berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk hidupnya. Nah, itu loh saudara. Itulah kenapa saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan lupa untuk menikmati hidup. Bagaimana menikmati hidup? Ingat, percayalah, sadarilah bahwa semua yang ada itu berasal dari Tuhan. Dan karena semuanya berasal dari Tuhan, saudara, kita tahu maksud Tuhan sedang terjadi di dalam hidup kita. Dan karena maksud Tuhan sedang terjadi di dalam hidup kita, saudara, ya saudara, disitulah kita akan memiliki kontrol. Kita nggak akan diperbudak oleh kesenangan. Kesenangan itu ada di dalam hidup kita dalam batas-batas yang wajar. Itu loh saudara, hidup kita nggak akan jadi liar. Di situ kita benar-benar bisa menikmati kehidupan. Amin, saudara. Saudara, saya mendorong kita semuanya, mari kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jangan seperti Salomo muda. Salomo muda menarik semuanya untuk dirinya sendiri. Baru di masa tua dia menyesal, tapi dia mengajarkannya kepada kita. Jangan seperti aku. Ya, jangan seperti aku yang muda dulu. Aku sudah menikmati semuanya, tapi itu semuanya sia-sia. Sekarang aku mengatakannya kepadamu supaya engkau nggak jatuh ke sana. Ya, kembalikan semuanya kepada Tuhan, karena semuanya seharusnya, sebenarnya itu adalah miliknya Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Nikmatilah hidup. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa.